Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini perkenalkan kami dari tiwafarm.com akan menyampaikan presentasi mengenai bahaya residu pestisida pada sayur dan buah. Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Pest artinya hama dan side artinya pembasmi, menurut Wikipedia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, zat kimia maupun jasad renik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian, termasuk untuk memberantas tanaman pengganggu atau gulma, itu dinamakan pestisida. Mengapa pestisida dibuat atau diproduksi? Bapak dan Ibu, pestisida dapat menyelamatkan usaha pertanian dengan mencegah hilangnya hasil pertanian akibat serangga dan hama penyakit lainnya. Studi lainnya menyebutkan bahwa tanpa penggunaan pestisida, hasil pertanian dapat turun sekitar 10% dan pelarangan pestisida dapat menyebabkan kenaikan harga pangan, hilangnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya penderita kelaparan. Saat ini, terdapat 155 juta bahan aktif yang terdaftar sebagai pestisida yang dapat digunakan bersama-sama untuk membentuk 20.000 jenis produk pestisida. Keuntungan produksi pestisida mencapai 52 miliar US dollar. Di antara jenis pestisida berdasarkan sasaran, ada namanya insektisida, sasarannya serangga. Ada fungisida, sasarannya fungi atau jamur. Ada rodentisida, itu roden atau hewan pengerat yang menjadi sasarannya. Ada herbisida, herba atau gulma yang menjadi sasarannya, atau rumput-rumput pengganggu. Kemudian ada bakterisida, sasarannya adalah bakteri. Ada akarisida, sasarannya adalah tungau. Dan nematisida, sasarannya adalah cacing. Di antara jenis pestisida berdasarkan sasaran. Jenis pestisida berdasarkan bahan aktifnya, di antaranya organofosfat. Pestisida yang mempengaruhi sistem saraf dengan mengganggu enzim yang mengatur asetilkolin, yaitu zat penghantar sinyal saraf. Kemudian karbamat, sama seperti organofosfat, tetapi efeknya bersifat reversible. Ada organoklorin, pestisida yang bekerja dengan mengganggu keseimbangan ion kalium natrium di dalam jaringan saraf. Telah dilarang penggunaannya di beberapa negara karena membahayakan lingkungan dan kesehatan. Di antara cara kerja pestisida, salah satunya adalah pestisida sistemik. Diserap oleh tanaman dan bergerak di dalam tanaman sehingga meracuni hama yang menghisap nutrisi tanaman. Insektisida sistemik dapat membahayakan serangga non-target, bahkan serangga yang menguntungkan seperti lebah dan polinator lainnya. Karena insektisida sistemik juga bergerak dari dalam tubuh tumbuhan ke bunga. Apa bahaya residu pestisida bagi manusia? Bapak dan Ibu, paparan pestisida dapat menyebabkan efek yang bervariasi, mulai dari iritasi pada kulit dan mata hingga efek yang lebih mematikan yang mempengaruhi kerja saraf, mengganggu sistem hormon reproduksi, dan menyebabkan kanker. Dampak negatif dari paparan pestisida mencakup kerusakan saraf, kelainan bawaan, kematian janin, dan gangguan perkembangan sistem saraf. WHO dan UNEP memperkirakan bahwa setiap tahunnya
ada 3 juta pekerja pertanian yang mengalami keracunan pestisida dan 18.000 di antaranya meninggal. Dan kemungkinan ada 25 juta orang mengalami gejala keracunan pestisida ringan setiap tahunnya. Wanita pada usia kehamilan 8 minggu yang hidup dekat dengan ladang yang disemprot pestisida organoklorid jenis tikofol dan endosulfan memiliki kemungkinan mendapatkan anak yang lahir dalam kondisi autis. Bapak dan Ibu, apa solusi kita untuk menghindari dampak residu pestisida? Menurut BBPP Lembang.info, yang pertama, pencucian sayuran dan buah-buahan, baik itu dengan air maupun dengan larutan baking soda. Kemudian yang kedua, perendaman sayur dan buah-buahan. Yang pertama bisa dengan air garam, dengan larutan asam lemon, atau dengan asam sitrat, atau dengan air kunyit. Yang ketiga adalah pembuangan lapisan luar, yaitu menyikat buah dari lapisan lilin. Kemudian mengupas kulit buah. Karena di lapisan luar ini umumnya residu pestisida tersebut melekat. Kemudian yang keempat adalah pemilihan. Yang pertama, memilih sayuran yang berlubang. Yang kedua, memilih cara budidaya. Memilih sayuran yang berlubang menunjukkan bahwa minimal residu pestisida di sayuran tersebut masih kecil. Sehingga hama masih dapat menyerang tanaman tersebut. Apa solusi yang terbaik? Bapak dan Ibu, alternatif 1A sampai dengan 4A tadi dapat mengurangi kadar residu di sayuran dan buah-buahan, tetapi sayuran dan buah-buahan tersebut masih tetap mengandung residu pestisida. Jadi sifatnya hanya mengurangi kadar residu yang kita konsumsi. Alternatif 4B maksud kami, memilih teknis budidaya yang tidak menggunakan pestisida adalah alternatif yang terbaik. Yaitu dengan cara, pertama, usaha budidaya atau penanaman yang Bapak dan Ibu lakukan sendiri. Yang kedua, Bapak dan Ibu dapatkan dari usaha budidaya khusus tanpa menggunakan pestisida. Apa yang dimaksudkan budidaya tanaman tanpa pestisida? Adalah teknis budidaya tanaman tanpa penggunaan pestisida, khususnya pestisida sintetis. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan secara manual. Perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa budidaya tanaman tanpa media tanah seperti hidroponik, aquaponik, dan lainnya bukan secara otomatis berarti budidaya tersebut bebas pestisida. Karena hanya media yang membedakannya. Artinya bahwa tanaman yang ditanam pada media tanah bisa menggunakan teknis budidaya tanpa pestisida. Sebaliknya, tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik atau aquaponik, dalam pengendalian hama penyakitnya pun bisa jadi mereka menggunakan pestisida. Jadi, yang kita tekankan di sini adalah cara pengendalian hama penyakit yang dilakukan
di dalam budidaya tanaman tersebut. Yang kita inginkan adalah betul-betul tanpa penggunaan pestisida, khususnya pestisida sintetis. Baik Bapak dan Ibu, kami memperkenalkan Tiwa Farm. Tiwa Farm ini kami dedikasikan sebagai usaha pertanian spesialis pertanian bebas pestisida. Teknis budidaya yang kami gunakan dengan menggunakan jaring hama, insect net. Pengendalian hama penyakit dilakukan secara manual. Artinya, walaupun di dalam jaring hama tersebut terkadang masih ada hama yang masuk. Nah, pengendaliannya seperti apa? Kita lakukan secara manual, yaitu mengumpulkan hama-hama tersebut, kemudian membunuhnya atau membuangnya keluar. Arah kami ke depan adalah menuju pola customized farm, yaitu pemesanan oleh konsumen untuk memproduksi budidaya tanaman tertentu yang bebas pestisida sesuai dengan kebutuhan konsumen. Demikian Bapak dan Ibu, presentasi kami kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya, dan silakan kunjungi website kami atau toko online kami di tiwafarm.com. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat dengan mengkonsumsi sayuran dan buahan yang bebas pestisida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.